kisah sahabat berikutnya, yakni Sayyidina Zaid bin Harithah. Awalnya ini disebut Zaid bin Muhammad, ya. Beliau ini nama aslinya Zaid bin Harithah bin Syurahil atau Surahbil bin Ka'ab bin Abdil Uzza bin Yazid bin Imri'il Qais bin Amir bin Nu'man, nama beliau sampai kakek-kakek buyut beliau. Sementara ibunya adalah Su'da bintu Tha'labah bin Abdi Amir bin Aflad bin Bani Ma'in min Toji, dari Toji. Ini nama ibu beliau, dan beliau ini adalah lebih muda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 10 tahun lebih muda. Ini dari Al Hasan bin Usamah bin Zaid, cucu beliau. Kata beliau, kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akbara min Zaidin bi ashri sinina. Adalah Zaid ini, kakeknya yang cerita ini itu lebih tua daripada lebih muda dari Rasulullah, atau Rasulullah itu lebih tua daripada Zaid 10 tahun. Dan Zaid ini adalah orang Arab asalnya, tetapi Bani Qain bin Jisr itu menyerbu kaumnya, kaum ibunya, kemudian mengambil Zaid bin Harithah. Ini budaya Arab jahiliyah dulu. Ketika perang dapat anak-anak, maka anak-anak itu dijadikan budak, kemudian dijual. Ini sebelum diturunkannya risalah Islam. Ini di dalam riwayat di Syiaru A'lamin Nubala, ya, itu Zaid bin Harithah ini ya kedapatan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah, masih belum menikah ini ya. Kemudian ditanya berapa harganya. Di Syiaru A'lamin Nubala harganya ini adalah 700. Maka kemudian Aisyah mengatakan khudh 700, ya, ambil atau belilah 700 dirham itu. Ini di Syiaru A'lamin Nubala. Tetapi kalau di kitab Buyutul Mubasysyirina bil Jannah ini ceritanya agak berbeda. Yakni ketika Zaid ini dijual di pasar Ukas, Hakim bin Hizam, keponakannya Siti Khadijah itu membelinya. Kemudian dijual kepada Siti Khadijah, dibeli 400 dirham. Nah, ketika menikah dengan Rasulullah, Zaid ini diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi statusnya sebagai budak awalnya. Kemudian pada musim haji, ya, ketika orang-orang Arab itu berkumpul di Makkah, ternyata anak dan ayah ini bertemu. Harithah bin Syurahbil atau Syarahil ini bertemu dengan Zaid anaknya. Kemudian bapaknya Zaid dengan pamannya Zaid itu mau menebus Zaid kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah mempersilahkan, tanya saja kepada Zaid itu. Kalau memang Zaid memilih ikut kalian, ya sudah ambil saja, tidak usah pakai tebusan. Tetapi kalau memilih aku ikut kami, maka aku tidak akan menebus apapun. Kemudian ini jawaban Zaid bin Harithah, ketemu bapak dan pamannya dengan jadi budaknya Rasul. Lebih memilih mana? Apa kata Zaid? Ma ana billadzi akhtaru alaika ahadan. Aku tidak akan memilih orang lain daripada engkau. Seorang pun nggak ada yang kupilih, kata Zaid kepada Nabi Muhammad. Anta minni bimakanil ab wal Kedudukan engkau terhadapku ini seperti bapak dan ibuku sendiri. Jadi ini jawaban dari Zaid. Lebih rela jadi budaknya Nabi daripada ikut bapak dan pamannya.
Maka bapak dan pamannya heran, kemudian mengatakan, "Waihak ya Zaid, celaka engkau wahai Zaid. Atakhtar al-ubudiyyata 'ala al-hurriyah? Apakah engkau memilih menjadi budak daripada merdeka? Wa 'ala abika wa 'ammika wa ahli baitik?" Engkau lebih memilih jadi budaknya Muhammad daripada merdeka, lebih memilih Muhammad daripada bapak engkau, paman engkau, dan keluarga engkau. Apa jawab Zaid? "Na'am, inni qad ra'aitu min hadzal rajul syai'an." Betul, aku telah melihat dari orang ini, yakni Muhammad ini, sesuatu. "Ma'ana billadzi akhtaru alaihi ahadan abada." Aku tidak akan memilih orang lain, siapapun dia selama-lamanya. Tidak akan memilih orang lain, tetap memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini luar biasanya, ini sebelum diturunkan wahyu ya. Ketika Nabi Muhammad itu melihat Zaid ini luar biasanya begitu, karena ini bisa bersikap begitu karena perangai sikap Rasulullah itu yang sangat baik kepada Zaid bin Harithah. Walaupun budak itu diperlakukan seperti anak. Sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam itu kan budak, tetapi perlakuannya seperti anak oleh pejabat di Mesir waktu itu. Kemudian melihat Zaid ini, Rasulullah mengajak Zaid, diajak ke Hijr di Ka'bah. Kemudian mengatakan, "Ya man hadar, wahai siapa saja yang hadir, ishhadu anna Zaidan ibni arithuhu wa yarithuni." Saksikanlah oleh kalian semua bahwasanya Zaid ini adalah anakku. Aku mewarisi dia dan dia mewarisi aku. Nah, ini sejak saat ini kemudian Zaid ini dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad. Jadi ini anak angkat beliau, adopsi. Binnya langsung ke bin siapa yang mengadopsi. Ini pada masa sebelum turun ayat larangan adopsi ini. Larangan adopsi yang menasabkan kepada bukan orang tuanya. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, yang bisa kita ambil pelajaran dari riwayat ini adalah perangai Rasul itu sebelum menjadi nabi itu sudah sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Kemudian Sayyidina Zaid ini saat Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian diangkat sebagai Rasul, ini adalah Zaid ini adalah orang yang termasuk generasi as-sabiqunal awwalun, generasi awal yang masuk Islam. Kemudian ikut berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul ke Taif, Zaid bin Harithah yang mengawani Rasulullah itu melakukan tolabun nusrah. Hingga kemudian Rasulullah dilempari, Zaid bin Harithah juga yang merawat, yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Putra angkat beliau ini. Turut juga dalam perang Badar. Beliau sebagai pemanah juga. Perang Uhud, perang Khandaq, perang Hudaybiyah, ya, perang Khaybar, dan peristiwa-peristiwa penting. Hingga akhirnya beliau itu wafat sebagai panglima pasukan perang Mu'tah dengan 3 sahabat yang lain, ya, Ja'far bin Abi Thalib dengan Abdullah bin Rawahah. Itu 3 panglima pada perang Mu'tah yang syahid, ya, pada perang tersebut. Salah satunya ini Zaid bin Harithah. Ada beberapa peristiwa penting ya yang menunjukkan Zaid bin Harithah ini adalah termasuk orang yang diberi kabar gembira dengan surganya Allah Ta'ala. Misalnya itu di dalam tarikh Dimashq, ya, kata Rasulullah, dakhaltul jannah, aku masuk surga. Fastaqbalatni jariyatun syabbah, lantas seorang wanita yang masih muda itu menyambutku, jadi bidadari. Fakultu, ku katakan kepada wanita itu, liman anti, engkau ini milik siapa? Maka wanita ini mengatakan, li Zaid bin Harithah, aku ini miliknya Zaid bin Harithah. Jadi masih di dunia tapi
bidadarinya sudah diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, ini kalau yang kedua ini di Sahih Bukhari, kata Rasulullah, wa aimullah in kana la khaliqan lil imarah. Demi Allah, sesungguhnya Zaid ini betul-betul cocok untuk menjadi amir, untuk menjadi penguasa. Wa in kana lamin ahabbin nasi ilayya. Dan adalah Zaid ini adalah orang yang paling kucintai. Makanya digelari dengan beliau ini kecintaan Rasul. Dan Usamah anaknya Zaid itu juga kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika orang mau membuat surat sakti, itu pernah kejadian, yang di lobi itu adalah Usamah. Ini orang yang dicintai Rasul, anak dari orang yang dicintai Rasul pula. Untuk membatalkan hukum had pencurian. Jadi ada wanita yang punya suku yang mulia di Makkah saat Fathu Makkah itu terbukti mencuri, mau dihukum potong tangan, kaumnya itu melobi kayak apa supaya dibatalkan. Yang dipilih mau berbicara kepada Rasul tidak berani, tapi memilih orang paling dekat dengan Rasul. Yakni yang dipilih adalah putranya Zaid bin Harithah, yakni yang bernama Usamah bin Zaid rahimahullahu taala radhiyallahu anhuma ya. Walaupun begitu Rasulullah kemudian nggak peduli cinta atau tidak, beliau lebih mengedepankan ketaatan kepada hukum Allah Ta'ala. Rasulullah marah sekali walaupun orang yang dicintai, anak dari orang yang dicintai yang melobi beliau.